lagi di eh, materi sistem basis data. Oke. Untuk kali ini saya akan bahas yang berkaitan dengan insert data. Oke, bagaimana cara melakukan ataupun bagaimana cara memasukkan data ke dalam tabel ya, menggunakan query insert. Oke. Nanti ada beberapa cara eh, yang saya akan paparkan. Oke, bagaimana melakukan input data ke dalam tabel. Kita lanjut aja. Oke. Nah, eh, yang pertama jangan lupa kita harus di sini saya menggunakan Shell ya. Saya tidak menggunakan CMD. Oke. Shell dari web Excel. Oke, kita login dulu MySQL. MySQL min-u kemudian ke root. Oke. Kemarin kita pakai nama database. Oke, kita tampilkan dulu nama database show databases. Oke, kalau nggak salah kemarin penjualan barang ya. Oke, penjualan barang. Oke, berarti kita aktifkan dulu database-nya. Oke, use penjualan barang. Oke. Kemudian kita nampilkan dulu tabelnya show tables BRG. Oke. Nah, kita select, kita nampilkan struktur tabel dari tabel BRG yaitu dash BRG. Nah, kita akan melakukan input data, input data ke dalam tabel BRG ya. Oke. Jadi kita harus menggunakan query insert. Oke. Jadi kita langsung aja, oke, insert into, kemudian diikuti oleh nama tabelnya apa? Oke, nama tabel BRG. Oke. Kemudian kita definisikan dulu field apa saja yang kita mau input datanya. Oke, kalau kita lihat di sini untuk kolom 0, untuk ID dengan nama barang itu wajib terisi. Oke, itu wajib terisi. Tapi kalau kita lihat di sini di kolom extract, di situ ada auto increment. Oke, berarti untuk field ID itu kita tidak input secara manual, dia akan otomatis. Oke, jadi untuk ID kita tidak input ya, maka dia akan secara otomatis. Nah, yang kita input itu adalah nama barang, oke, nama barang, field nama barang, kemudian jenis, oke, kemudian harga, setelah itu diikuti oleh stok, kemudian diikuti oleh TGL, IXP, oke, kurung. Nah, setelah itu diikuti oleh values-nya. Ini diikuti oleh values. Values, nah, kurung. Oke, yang pertama, nama barang, oke, contohnya saya kasih Indomie. Oke, Indomie goreng. Oke, tutup kurung. Kemudian jenisnya. Oke, jenisnya ini adalah contohnya makanan ya contohnya. Oke, makanan. Kemudian harganya, oke, anggap saja kita jualnya ini per bungkus. Oke, jadi harganya 2.500. Oke, koma. Untuk stoknya, oke, anggap saja Indomie ini stoknya sekitar 100 bungkus ya. Oke, 100 bungkus kita masukin. Oke. Kemudian TGL expired-nya. Nah, untuk tanggal expire, jadi kita harus sesuaikan format tanggal yang ada di PHP MyAdmin-nya ya, ataupun di database-nya ya. Oke. Formatnya diawali dengan tahun, oke, tahun, oke, anggap saja di expire di 2021. Oke, kemudian di bulan 12, setelah itu di tanggal 31 expire-nya. Tutup kurung, koma. Seperti ini. Kita enter. Oke. Jadi kalau sudah muncul kata query oke, nah berarti data kita sudah masuk ke dalam tabel BRG. Nah, sekarang bagaimana caranya melihat? Oke, kita mau melihat data yang kita input ke dalam tabel BRG. Oke, jadi bagaimana cara menampilkan data? Oke, kita cukup dengan kata select bintang from BRG. Oke, titik koma. Oke, nah, ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita lihat di sini ada ID. Oke, kolom ID sudah ada angka 1. Oke. Nama barangnya Indomie goreng. Makanannya
Ya, jenisnya itu makanan, harga 2.500, stoknya ada 100, tanggal IXP-nya ada tanggal 2021, ya bulan 12, tanggal 31. Oke, ini cara yang pertama. Oke. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Bagaimana cara untuk melakukan input data lebih dari satu hanya menggunakan satu kali insert. Kalau yang di atas, ini satu kali insert kita hanya bisa nginput satu data. Oke. Nah, tapi kita mau insert banyak data, lebih dari satu. Ya, anggap saja kita mau inputnya 4 contohnya. Oke, 4. Oke. Nah, jadi di sini saya kasih oke, seperti ini lagi ya. Saya dash, saya menampilkan dulu struktur tabel dari BRG. Dash BRG. Jadi insert into diikuti oleh nama tabelnya BRG. Oke, kemudian kita harus definisikan dulu. Oke, karena di sini dia sifatnya auto increment ya. Oke, karena kalau kita bikin seperti ini, contohnya kita langsung values ya, kita lihat bisa nggak. Oke, values. Oke, values. Oke, yang pertama, oke ini saya arahkan tombol atas ya. Karena apa-apa yang kita sudah ketik itu dia akan terekam, tersimpan. Oke, saya arahkan tombol arah atas yang di bawahnya shift. Oke, saya cari yang ini. Oke, saya coba satu, bisa nggak? Oke, tapi saya ganti dulu. Di sini contohnya Indomie, Indomie ayam geprek, ayam geprek, ayam geprek. Oke, makanan harganya anggap saja dia di sini harganya 2.600. Oke, stoknya juga saya kasih 100. Nah, ini expire-nya di tanggal di bulan 8 aja, 31 Agustus. Kita enter, bisa nggak? Oke, error. Oke. Nah, errornya kalau kita lihat di sini, column count doesn't match value count at row 1. Ya. Kenapa? Oke, karena di sini yang kita lihat ya, yang kita input itu cuma di oke, satu field untuk di nama, oke, untuk di jenis, kemudian untuk di harga, stok, dan tanggal expire. Sedangkan masih ada satu field yang belum terisi. Ya. Nah, jadi kita harus mendefinisikan lagi field apa saja yang kita mau input datanya ke dalam tabel. Oke, kalau dari awal kita set ID ini tidak sebagai auto increment, oke, berarti nggak ada masalah, ya. Kita bisa langsung values karena ID kita input secara manual. Nah, tapi karena di sini dia auto increment, oke, tidak diinput secara manual, ID-nya itu tercreate secara otomatis, berarti kita harus mendefinisikan dulu field apa saja yang kita mau input. Ya, seperti itu ya. Oke. Oke, jadi yang di atas tadi saya sudah ketik, oke, saya tinggal panggil aja. Oke, ini. Insert into barang, oke, BRG, kemudian saya enter. Oke, kemudian nah, field-field yang saya mau input itu adalah nama barang, jenis, harga stok, dan tanggal IXP. Kemudian di sini saya langsung values. Oke, kemudian nilainya saya ambil yang tadi ya, yang ini. Oke, Indomie ayam geprek makanan. Nah, karena kita mau nginput lebih dari satu data, oke, saya mau input 4 data, maka kita titik komanya tadi kita ganti dengan koma. Kita nambah lagi datanya. Nah, di sini contohnya saya ganti eh, mie sedap ya, contohnya mie sedap. Oke, mie sedap kari, oke, kari ayam. Oke, contohnya gitu. Oke, di sini dia makanan. Oke, kemudian harganya, ya anggap saja dia di sini 2.400. Oke, stoknya saya kasih contohnya di sini 80. Nah, expirednya itu di tanggal, anggap saja di tanggal 20, dia di sini di bulan 5. Oke, kita input datanya lagi, enter. Oke, oke, di sini anggap saja pop mie. Oke, pop mie kari ayam. Oke, maka oh jangan, kita minuman lagi ya. Oke, minuman. Oke, contohnya di sini fruit tea. Oke, fruit tea. Oke,
dia di sini jenisnya kita kasih minuman. Oke, harganya kita kasih 7.000. Kemudian stoknya itu kita kasih contohnya 50. Oke. Nah, expirednya itu dia di bulan 1. Oke. Nah, kita enter lagi. Oke. Kemudian di sini minuman juga. Oke, saya ganti di sini menjadi coffee. Oke, coffee minuman harganya oke, 7 anggap saja 7.500 ya. Oke, 7.500, stoknya 50. Oke, tanggalnya juga dia expire di bulan 1 tanggal 20. Oke, dan yang terakhir, oke, kita kasih di sini contohnya UC. UC, UC 100. Nah, minuman harganya oke, 10.000. Stoknya 50, anggap saja nih expire-nya di 2022. Oke. Nah, kalau ada masih ada data yang mau diinput, kita cukup pakai koma. Oke, oleh karena tadi saya mau input 4 data, maka komanya ini saya ganti dengan titik koma. Kemudian kita enter. Query oke, ada 5 row yang kita input datanya. Sekarang coba kita nampilkan. Oke, select bintang from BRK. Seperti ini ya. Nah, kita lihat ID-nya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dia tercreate secara otomatis karena kita terapkan dia yang namanya auto increment. Increment itu maksudnya bertambah satu. Auto itu maksudnya otomatis ya. Setiap kali ada data masuk, maka dia akan secara otomatis bertambah satu. Increment satu. Ya. Nah, itu adalah eh, cara memasukkan data ke dalam tabel menggunakan query insert. Ya. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.